Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer tanah air, demikian dengan Bapak Ibu masyarakat Indonesia, yang mana di tahun 2023 tahun ini, yaitu tepatnya di bulan September, ada kabar gembira yang mana hal ini nantinya akan diselenggarakan oleh pemerintah melalui Menpan RB. Nah, di sini informasinya itu menjelang September 2023, jutaan formasi CPNS terbuka lebar untuk honorer dan fresh graduate. Nah, tentunya dalam hal formasi CPNS 2023 tahun ini ada beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh para honorer, demikian dengan para pelamar fresh graduate terkait dengan formasi tersebut. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu yang ingin diangkat menjadi ASN dalam arti CPNS, wajib untuk melengkapi semua persyaratan tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, simak informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Perkembangan seleksi CPNS 2023 ini kembali dibeberkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas, yang mana terdapat lebih dari sejuta formasi tersedia untuk pelamar termasuk para tenaga honorer dan juga fresh graduate. Nah, tentunya dua status ini baik honorer maupun fresh graduate ada beberapa syarat-syarat dan langkah-langkah yang harus ditempuh sehingga impian menjadi ASN itu bisa terkabul di tahun 2023 tahun ini setelah pemerintah membuka secara resmi seleksi CPNS di tahun 2023, yaitu tepatnya di bulan September nantinya di bulan depan. Jadi pasalnya, isu terkait dengan CPNS 2023 ini merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat, apalagi terkait dengan syarat-syarat yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang untuk menjadi CPNS itu masih idola masyarakat Indonesia dalam hal mencari pekerjaan. Selain itu juga kabar bahagianya, seleksi CPNS 2023 direncanakan akan dibuka pada bulan September mendatang, dan inilah yang ditunggu oleh para honorer dan pelamar lainnya. Karena dengan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil 2023, maka bagi peserta yang nantinya lolos termasuk para honorer serta peserta umum lainnya seperti fresh graduate akan berkesempatan menjadi aparatur sipil negara dengan status PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023. Namun admin kembali mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS dibutuhkan beberapa syarat atau berkas yang harus diketahui oleh para pelamar. Apalagi jika mengacu pada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005, diterangkan beberapa persyaratan agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi ASN dengan status pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Dan ini sudah beredar luas informasinya Bapak Ibu bahwa memang ya kalau berpatokan pada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 ini, maka semua honorer ini diangkat menjadi PNS tanpa seleksi tes. Sebelumnya, melalui keterangan resmi Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menegaskan bahwa seleksi CPNS 2023 dibuka dengan lebih dari sejuta formasi yang sudah dirincikan, yaitu dengan jumlah 1.030 1.030.751 orang dengan kebutuhan 46.666 ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah 943.373 formasi.
Sedangkan untuk sekolah kedinasan itu hanya 6.259. Jadi sedikit saja Bapak Ibu ya. Boleh dikatakan bahwa untuk sekolah kedinasan hanya secuil persen saja. Jadi ini pun untuk kebutuhan yang ditetapkan untuk seleksi formasi CPNS 2023. Selain itu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, juga menegaskan bahwa penetapan kebutuhan pengadaan CPNS 2023 atau CSN memprioritaskan pada kebutuhan pelayanan dasar, di mana dalam kebutuhan CPNS 2023 ini tenaga honorer mempunyai peluang besar, terutama di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan. Namun, tidak perlu khawatir karena di tahun ini formasi CPNS 2023 juga tentunya dibuka untuk kalangan umum. Sehingga tidak hanya tenaga honorer saja yang bisa mengikuti seleksi, tetapi pelamar lainnya termasuk fresh graduate juga berpeluang besar menjadi calon pegawai negeri sipil. Apalagi ditambah dengan penegasan Menteri Anas yang mengatakan bahwa dalam mengutamakan talenta digital, maka pemerintah memerlukan kualifikasi yang cocok, yaitu fresh graduate termasuk di dalamnya. Fresh graduate itu, ini disampaikan bahwa kami utamakan yang talenta digital, yang nantinya fresh graduate ini akan sangat tinggi kualifikasinya untuk mengisi tempat-tempat yang dibutuhkan kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Jadi rekrutmen 2023 ini mengakomodasi teman-teman non-ASN yang sudah proses mengabdinya kepada negara serta teman-teman fresh graduate, ini jelas Menteri Anas. Sehingga dalam menghadapi seleksi CPNS 2023 ini, jadi agar Bapak Ibu berpeluang lolos menjadi ASN, baik ASN P3K maupun PNS, maka perlu mengetahui beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menuju seleksi dibuka. Jadi berikut beberapa syarat seleksi CPNS 2023 mengacu pada SSCSN BKN. Pertama, warga negara Indonesia, kemudian berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Tiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Empat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat sebagai PNS atau prajurit TNI Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kelima, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketujuh, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Delapan, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kemudian, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Adapun selanjutnya terkait dengan berkas-berkas atau syarat umum yang biasanya dibutuhkan saat proses seleksi CPNS 2023 adalah meliputi ijazah SMA atau setara beserta transkrip nilai, serta KTP, pas foto terbaru ukuran 4x6 cm, 4 lembar dengan latar belakang merah, kartu keluarga, dan surat lamaran yang sudah ditandatangani hingga surat pernyataan bermaterai. Namun untuk persyaratan, biasanya setiap instansi memiliki kualifikasi tersendiri yang ditunjukkan kepada para pelamar tentunya. Selanjutnya, untuk pendaftaran secara online CPNS 2023 dan P3K 2023, peserta nantinya akan diarahkan untuk masuk pada portal resmi seleksi CPNS 2023, yaitu melalui link sscsnbkn.go.id. Adapun mengenai beberapa persyaratan untuk tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil atau PNS tanpa tes adalah
sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, berikut rinciannya. Jadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, ada 4 persyaratan bagi tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi PNS tanpa tes. Pertama, tenaga honorer dengan usia 46 tahun telah memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 20 tahun di suatu instansi pemerintah. Yang kedua, tenaga honorer usia maksimal 46 tahun dan telah memiliki pengalaman kerja secara terus-menerus dengan kurun waktu 10-20 tahun di suatu instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer usia maksimal 40 tahun dan memiliki masa kerja secara terus-menerus dengan kurun waktu 5-10 tahun di suatu instansi pemerintah. Keempat, tenaga honorer maksimal usia 35 tahun dan telah memiliki pengalaman kerja secara terus-menerus dengan kurun waktu 1-5 tahun di suatu instansi pemerintah. Namun, perlu diperhatikan terkait dengan persyaratan tersebut juga mempertimbangkan pada faktor usia, pengalaman kerja, dan beberapa kriteria lainnya yang harus dimiliki oleh honorer agar bisa diangkat menjadi PNS tanpa seleksi tes. Jadi karena diketahui juga pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PNS tanpa tes, ini juga dipertimbangkan pada pasal 131A ayat 4 RUU ASN. Maka di dalam pasal dan ayat ini dimuat juga hal demikian. Sehingga bisa dipahami bahwa dari semua syarat yang ada harus dipenuhi oleh honorer agar bisa diangkat ASN PNS tanpa tes, karena jika tidak terpenuhi maka auto gagal diangkat tanpa tes. Demikian terkait dengan informasi mengenai jelang September 2023, jutaan formasi CPNS terbuka lebar untuk honorer dan fresh graduate. Maka Bapak Ibu lengkapi syaratnya supaya Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN PNS. Demikian informasinya, semoga keberuntungan di tahun 2023 tahun ini menjadi bagian Bapak Ibu honorer dan juga fresh graduate untuk mencapai impian menjadi CPNS. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.